Bab 491. Itu tidak akan berhasil. Melihat Ye Chen menyerah, Jiang Ming menggigitnya dan menolak melepaskannya. Dia sengaja meninggikan suaranya sedikit dan berkata, "Semua orang telah mendengarnya. Kamu sendiri yang mengatakannya, tidak ada gerobak daging, hanya manusia daging. Kalau begitu, ayo berkompetisi di depan semua teman sekelas." Ye Chen melambaikan tangannya dan mengatakan sesuatu yang menyentuh hati. "Oh Jiang Ming, lebih baik tidak berkompetisi. Kami bukan pemain kelas berat. Tidak adil bersaing bersama seperti ini. Benar-benar tidak adil." BMW 760 yang menyalahgunakan Pingzi E300L tidak ada bedanya dengan serigala liar yang menganiaya husky. Ketika Jiang Ming melihat bahwa Ye Chen mengatakan dia bukan kelas berat, dia berpikir bahwa Ye Chen takut, dan segera mencibir dengan keras, "Ye Chen, bukankah kamu baru saja membual? Mengapa kamu begitu takut dalam kompetisi sekarang? Di depanmu, di depan istriku, bisakah kamu bersikap seperti laki-laki?" Ye Chen berpura-pura marah dan berkata, "Oh, Jiang Ming, tidak ada gunanya bagimu berbicara seperti ini. Kita semua adalah teman yang tumbuh bersama. Apakah kamu harus begitu agresif? Ya, kamu mengendarai mobil yang bagus, apa yang begitu hebat tentang mobil? Apa menurutmu jika mobilmu lebih bagus dari mobilku, kamu bisa mengalahkanku?" Jiang Ming mengira Ye Chen telah jatuh ke dalam perangkap, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah jatuh ke dalam perangkap. Dia buru-buru berkata, "Kunci untuk menang melawan Anda tergantung pada apakah Anda berani bersaing dengan saya. Jika kamu penakut dan bukan laki-laki, maka aku juga akan melakukannya. Tidak ada yang bisa kami lakukan terhadapmu." Ye Chen langsung menjadi marah dan berkata, "Oke, bersaing saja, siapa yang takut pada siapa?" Jiang Ming segera berkata sambil tersenyum, "Bagus. Kalau begitu mari kita berkompetisi dengan baik. Ayo lakukan ini. Kita berdua akan bersaing satu sama lain untuk sampai ke Hotel Hyatt terlebih dahulu. Siapapun yang datang lebih dulu akan menang. Bagaimana menurut Anda?" Petik 2. Ye Chen mengangguk, "Tidak apa-apa, tapi kamu harus beruntung, kan? Ayo." Jiang Ming berkata dengan percaya diri, "Kamu bisa menggambar lotre sesukamu, apapun yang kamu mau." Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya mendengar dari Xiao Fen hari ini bahwa panti asuhan kekurangan dana. Jika tidak peduli siapa kami akan menyumbangkan mobil kami ke panti asuhan dan membiarkan kesejahteraan pengadilan akan menangani melakukannya tanpa penyesalan. Bagaimana menurutmu?" Zhao Hao, saudara baiknya saat itu, buru-buru meraihnya dan berseru, "Ye Chen, jangan tertipu olehnya. Orang ini tidak punya niat baik sama sekali." Ye Chen tersenyum dan berkata tidak apa-apa, tapi diam-diam berkata di dalam hatinya, "Saudaraku yang baik, sebenarnya aku ingin dia dibodohi olehku, karena akulah yang sebenarnya memiliki niat buruk. Tapi tentu saja mustahil untuk mengatakan ini." Jiang Ming tertawa terbahak-bahak saat ini dan berkata, "Ye Chen, apakah ini BMW 520 namamu? Bukankah kamu membuka pintunya secara terbalik? Ini seharusnya mobil istrimu, kan? Bagaimana kamu berani membawa mobilmu? Mobil istri keluar, bagaimana dengan kemurahan hati kepada orang lain? Bagaimana jika Anda kalah dan istri Anda tidak mau menyumbangkan mobil ke rumah kesejahteraan?" Petik 2. Xiao Churan yang berada di samping juga sangat tidak puas dengan sikap arogan Jiang Ming dan berkata, "Meskipun mobil itu tertulis namaku, jangan khawatir, aku jamin dengan kepribadianku. Jika suamiku kalah darimu, maka aku akan memberikan ini kepadamu. Sumbangkan mobilmu ke panti asuhan. Jika kamu kalah dari suamiku, maka kamu akan menyumbangkan mobilmu ke panti asuhan." Banyak sekali orang yang menonton, setuju. Ketika Jiang Ming mendengar ini, dia langsung merasa lega. "Saya berpikir, Mercedes-Benz E300L saya tidak bisa berlari lebih cepat dari BMW 520 Anda. Karena Anda ingin mempermalukan diri sendiri, bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada mobil Anda." Jadi, Jiang Ming berkata, "Karena kamu berkata begitu, cantik, tentu saja aku tidak keberatan." Dengan begitu banyak teman di sini untuk menyaksikan, termasuk Bibi Li, kami telah memutuskan siapa yang akan kalah. Sumbangkan saja mobil ini ke rumah kesejahteraan. Petik 2. Bibi Li buru-buru berkata, "Oh, kalian. Apa yang kamu lakukan? Kita tumbuh bersama, apa yang tidak bisa kita bicarakan dan mengapa kita harus marah di sini? Dengarkan aku,
jangan membuat taruhan seperti ini sekali lagi. Ayo makan dengan tenang, mengenang masa lalu, dan tingkatkan hubungan kalian. Jiang Ming segera berkata, Bibi Li, mohon jangan khawatir tentang masalah ini. Ini adalah dendam pribadi antara Ye Chen dan saya. Selain itu, jika kita berkompetisi, ini bukan tentang siapa yang kalah atau menang. Ini baik untuk kesejahteraan rumah. Hasilnya, mobil saya bisa dijual seharga 400.000 yuan jika dijual bekas. Meski mobil Ye Chen murah, setidaknya bisa dijual seharga 20.000 hingga 300.000 yuan, itu juga bisa digunakan untuk membantu adik laki-laki panti asuhan. Jalani hidup yang baik, saudari. Saat ini, Ye Chen tersenyum dan berkata kepada Bibi Li, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Jiang Ming dan saya akan menanganinya secara pribadi. Bibi Li sebenarnya khawatir Ye Chen akan menderita kerugian, tetapi melihat ekspresi percaya diri Ye Chen, dia tiba-tiba merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Faktanya, saat dia pergi ke Yanjing untuk menemui dokter kali ini, Bibi Li menemukan sesuatu yang tidak beres. Hal pertama yang salah adalah para dokter di rumah sakit itu terlalu sopan kepadaku, hampir memperlakukanku seperti tamu terhormat. Ketika saya sedang dalam masa pemulihan di rumah sakit, saya kebetulan bertemu dengan seorang selebriti domestik yang juga pergi ke rumah sakit Union Medical College untuk berobat. Orang yang merawat selebriti tersebut saat itu adalah dokter yang merawat saya. Namun dia menemukan bahwa sikap dokter yang merawat terhadap selebriti tersebut jauh lebih tidak hormat dibandingkan sikap dokter terhadapnya. Mau tidak mau dia diam-diam berpikir bahwa dia hanyalah pegawai panti asuhan, dan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia datang ke Yanjing. Tidak mungkin dia memiliki koneksi atau latar belakang apapun. Jadi mengapa dokter itu begitu hormat padanya? Hal kedua yang salah adalah saya pergi ke meja operasi dan disuntik anestesi umum oleh ahli anestesi. Tetapi sebelum saya langsung pingsan, saya mendengar kepala ahli bedah saya berbicara dengan asistennya. Dengan mengantuk, dia mendengar pihak lain mengatakan bahwa pasien ini adalah dermawan tuan muda, jadi dia harus berhati-hati dan berhati-hati. Dia tidak pernah tahu apa yang dibicarakan tuan muda pihak lain. Atau mungkin saya sedang berhalusinasi dan salah dengar. Namun, setiap kali dia memikirkan episode ini, dia selalu memikirkan Ye Chen. Meski tidak tahu kenapa, ia selalu merasa bahwa anak yang ia lihat tumbuh besar tidak sesederhana yang ia bayangkan. Terlebih lagi, jutaan biaya pengobatan yang dia keluarkan di rumah sakit semuanya diselesaikan oleh Ye Chen. Metode apa yang dia miliki untuk menyelesaikan begitu banyak uang dalam waktu singkat? Ini membuatnya merasa semakin luar biasa. Ketika dia bertemu Ye Chen lagi kali ini, dia menemukan bahwa Ye Chen memang telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Perubahan terbesar adalah dia lebih percaya diri dari sebelumnya, dan jauh lebih percaya diri. Hal ini juga membuat Bibi Li sangat bahagia di dalam hatinya, karena dalam beberapa tahun terakhir, dia berharap Ye Chen akan lebih percaya diri. Tetapi dia tidak pernah berhasil. Tetapi sekarang tampaknya dia telah berhasil melewati rintangan itu. Memikirkan hal ini, dia berhenti ikut campur dalam pertaruhan antara Ye Chen dan Jiang Ming. Jiang Ming memandang Ye Chen dengan wajah bangga saat ini, dan berkata sambil tersenyum, Ye Chen, agar adil, kita masing-masing akan menarik seseorang ke dalam mobil, dan membiarkan teman-teman kita, termasuk Bibi Li, menjadi saksi, agar tidak ada yang rugi. Tolak nanti. Ye Chen mengangguk dan berkata, baiklah, Bibi Li, Xiao Fen dan Zhao Hao akan mengambil mobilku. Oke, Jiang Ming berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kita, teman-teman yang bermain bagus saat itu, akan naik mobilku bersama. Bab 492. Para sahabat langsung bersorak, namun karena mobil tersebut tidak mampu menampung banyak orang, masih ada beberapa teman yang harus naik taksi. Ye Chen masuk ke BMW 760 yang dibelinya untuk Xiao Churan, dan istrinya Xiao Churan duduk di kursi penumpang. Bibi Li Xiaofen dan Zhao Hao duduk di barisan belakang. Ye Chen berkata kepada orang-orang di dalam mobil, duduklah dengan tenang. Nanti akan ada jalan lurus di depanmu, dan aku bisa mengakhiri pertarungan hanya dengan satu tendangan pedal gas. Setelah mengatakan itu, dia menatap Bibi Li secara khusus dan berkata, Bibi Li, pegang sandaran tangan dan tunggu. Saya akan memberikan rumah kesejahteraan kita sebuah Mercedes-Benz ketika saya menginjak pedal gas. Mobil itu dapat dengan mudah dijual seharga lebih dari 300.000 yuan. Kalau begitu belilah beberapa mainan bagus untuk anak-anak.
Bibi Li mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama anak-anak di panti asuhan kita. Di sisi lain, mobil Jiang Ming juga penuh dengan orang yang semuanya adalah pengikutnya. Jiang Ming pergi ke BMW Ye Chen, menurunkan jendela, dan berkata sambil tersenyum, Ye Chen, berangkatlah jika kamu sudah siap. Aku akan membiarkanmu berlari selama 3 detik. Ye Chen berkata dengan rendah hati, tidak, kita semua adalah teman. Jangan bosan lebih dari 3 detik, ayo berkumpul. Haha, orang-orang di dalam mobil tertawa keras, dan Jiang Mingel berkata, Ye Chen, kamu benar-benar menarik. Kalau begitu, bagaimana kalau saya menghitung 1, 2, dan 3? Ye Chen mengangguk, oke, ayolah. Jiang Ming tertawa dan berkata, ayo, 1, 2, 3, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Jiang Ming langsung menginjak pedal gas hingga ke bawah. Ye Chen sengaja memberinya waktu sebentar, lalu menginjak pedal gas, menyebabkan BMW 760 melesat keluar seperti anak panah dari tali. Hanya dalam 1 detik, Ye Chen telah meninggalkan Jiang Ming jauh di belakang. Jalan keluarnya lurus, dengan sedikit peningkatan kecepatan, Jiang Ming benar-benar hilang dari pandangan. Jiang Ming bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah mobil Ye Chen yang baru saja lewat, sampai seseorang di sampingnya mengingatkannya, Saudara Ming, anak itu Ye Chen telah menyusulnya. Di mana itu? Jiang Ming panik, dan ketika dia meliriknya, dia bingung, sial, bagaimana dia bisa begitu cepat. Seorang anak di kursi belakang menghela nafas, sepertinya Ye Chen ini memang memiliki beberapa keterampilan. Teknologi menyebalkan. Jiang Ming berkeringat dingin dan berseru, ini sama sekali bukan tentang keterampilan yang baik, tetapi tentang motivasi yang kuat. Bajingan ini selingkuh. Pria itu buru-buru bertanya, apa maksudmu? Jiang Ming mengumpat dengan marah, mobil saya sudah menginjak lantai oli, dan dia jauh lebih cepat dari saya. Ini membuktikan bahwa tenaga kuda mobilnya jauh lebih kuat daripada mobil saya. Setidaknya harus berlari lebih cepat. Berkendara dengan 400 tenaga kuda. Berbicara tentang ini, Jiang Ming berkata dengan panik, sekarang sudah berakhir, sekarang benar-benar sudah berakhir, saya direncanakan oleh Ye Chen. Anak laki-laki yang duduk di kursi penumpang bertanya, apa yang terjadi? Saudara Ming, tidak bisakah kamu menang? Menangkan bulu. Jiang Ming hampir menangis dan berseru, mobil itu jelas tidak berada pada level yang sama dengan orang lain. Bahkan jika roda mobilnya hilang, mustahil untuk mengejarnya, orangnya. Lihat, aku bahkan tidak bisa melihat bayangannya sekarang. Hotel Hyatt hanya berjarak 2 atau 3 kilometer, jadi kenapa aku harus mengejarnya? Aku akan kalah kali ini. Seseorang di barisan belakang berseru, Saudara Ming, jika kamu benar-benar kalah, maukah kamu menyumbangkan mobil ini ke panti asuhan? Saya akan menyumbangkan sebutir telur. Jiang Ming mengertakkan gigi dan mengutuk, tahukah Anda berapa banyak usaha yang saya lakukan untuk membeli mobil ini? Anda tidak dapat menyumbangkannya ke rumah kesejahteraan bahkan jika Anda membunuh saya. Tapi, kamu sudah bertaruh dengan Marvin di depan umum. Jika kamu mengingkari janjimu, bukankah itu akan terlihat buruk? Jiang Ming juga menyadari masalah ini. Jika dia benar-benar mengingkari perkataannya, bukankah dia akan ditertawakan oleh teman-temannya ini? Tapi meski sampai mati, saya tidak rela memberikan mobil yang baru dibeli ini langsung ke panti asuhan. Pada saat ini, dia bahkan berpikir untuk pergi begitu saja dan tidak makan makanan ini, dan dia tidak akan pernah berinteraksi dengan orang-orang di panti asuhan ini di masa depan. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Segera setelah itu, dia berpindah jalur ke jalur kanan tanpa ragu-ragu, dan langsung bergegas menuju bagian belakang mobil di depannya. Jiang Ming sudah memikirkannya, solusi terbaik adalah menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, sama saja dengan penghentian permainan karena force majeure, jadi dia tidak akan dianggap pecundang. Oleh karena itu, dia ingin mencari mobil dan menabraknya. Pada saat ini, anak yang duduk di kursi penumpang sangat ketakutan hingga dia berteriak, Saudara Ming. Saudara Ming, kita akan memukulnya, kita akan memukulnya. Jiang Ming mencibir dan berkata dalam hatinya, yang kuinginkan adalah bertemu denganmu. Namun, ketika ia semakin mendekat ke mobil di depannya, ia menyadari bahwa mobil di depannya sebenarnya adalah Porsche Cayenne hitam. Saat ini, dia langsung menginjak rem.
Cayenne bernilai lebih dari 1 juta, tetapi asuransi kerusakan mobil saya hanya bernilai $10.000. Jika saya menabrak mobil ini, asuransi saya mungkin tidak cukup untuk memberikan kompensasi. Kebetulan ada Passat di jalur kanan, jadi dia langsung berbelok dan menabrak pantat Volkswagen Passat. Dengan keras, Passat itu terbentur keras beberapa saat sebelum berhenti. Bagian depan mobil Jiangming juga rusak tak bisa dikenali lagi. Beruntung kantung udaranya meledak sehingga tidak ada korban jiwa. Setelah Jiangming menabrak mobilnya, ia segera memarkir mobilnya, membuka pintu dan berjalan keluar. Kemudian ia segera menyalakan ponselnya dan mengambil video menggunakan WeChat. Dia menepuk bagian depan mobilnya dan Passat yang terjatuh di depannya, dan berkata, "Teman-teman, tolong bantu saya memberitahu Ye Chen bahwa ada kecelakaan di sini dan saya menabrak Passat. Pasti tidak ada cara untuk melanjutkan pertandingan hari ini. Sebaiknya aku menunggu sampai mobilku diperbaiki dan kemudian bersaing dengannya lagi." Kemudian, dia mengklik kirim dan mengirimkan video tersebut ke kelompok panti asuhan. Setelah memposting video tersebut, dia berpikir, "Saya sangat cerdas. Saya sebenarnya berpikir untuk menggunakan metode ini untuk menyelesaikan masalah. Sangat pintar. Sebaliknya, jika Anda benar-benar mengendarai mobil ke Hotel Hyatt Regency, Anda benar-benar tidak akan bisa turun dari panggung. Bahkan jika saya tidak menyumbangkan mobilnya, saya tidak akan bisa bergaul di lingkungan panti asuhan di masa depan. Tidak masalah jika dia tidak bergabung dengan lingkaran ini, dia tidak memiliki perasaan yang nyata terhadap orang-orang ini, juga tidak memiliki perasaan terhadap Billy. Namun, ketika dia bertemu Li Xiaofen hari ini, dia merasa memiliki tujuan hidup baru. Dia sedang bersiap untuk mencari kesempatan untuk segera melancarkan serangan terhadap Li Xiaofen. Jika dia kalah dalam permainan hari ini dan menyangkalnya, maka bodoh jika memanfaatkan Li Xiaofen. Tepat ketika dia sangat bangga dengan kecerdasannya, seorang pria parubaya berjalan di depannya, menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Apakah kamu buta? Siapa yang memberitahumu bahwa mobil ini Passat? Ini 12 bagian atas Phaeton impor terbaik, mendapat harga lebih dari 2 juta. Apakah otak sialanmu ditendang? Apa-apaan ini?" Jiangming berkata dengan tercengang, "Phaeton, bukankah itu Passat?" Ketika pria itu mendengar ini, dia sangat marah hingga dia mengutuk. Dia mengulurkan tangan dan meraih kerah bajunya dan menariknya ke depan. Dia menunjuk ke pantat mobilnya dan mengutuk, "Bu, beritahu saya apa ini? Ayo ikut aku." Baca, Phaeton, diterjemahkan ke dalam bahasa Cina sebagai Phaeton. Hati Jiangming tiba-tiba terasa dingin. Apakah ini Volkswagen Phaeton paling low-key yang legendaris? Apa bedanya ini dengan Passat? Bab 493. Meskipun Porsche adalah merek mewah, harga Cayenne biasa hanya di atas 1 juta. Namun, meskipun Volkswagen Jerman adalah merek biasa, Volkswagen Phaeton adalah model yang sangat-sangat mahal. Phaeton kelas atas berharga lebih dari 2 juta, tidak lebih murah dari Audi A8 kelas atas, atau Mercedes-Benz S kelas atas, atau kelas atas BMW seri 7 kisarannya. Jiangming dikejutkan oleh logo Porsche Cayenne barusan, jadi tanpa sadar dia ingin memilih mobil yang lebih murah untuk ditabrak. "Saat saya melihat Phaeton ini, yang saya lihat hanyalah logo Volkswagen yang tergantung di belakang pantatnya pada malam hari, dan mobilnya juga terlihat seperti Passat, jadi saya menabraknya tanpa banyak berpikir. Namun, saya tidak menyangka bahwa itu ternyata adalah Phaeton yang rendah hati dan menipu. Ketika dia mengira mobil ini bernilai lebih dari 2 juta, dia merasa sangat tertekan hingga ingin mati. Hal-hal seperti mobil memperhatikan perbandingan suku cadangnya, artinya jika suku cadang mobil dibongkar maka harganya akan menjadi 2 atau 3 kali lipat dari harga mobil atau bahkan lebih tinggi. Pada tabrakan dari belakang tadi, 2 lampu belakang, bagasi, dan bim anti-tabrakan milik pihak lain semuanya rusak. Phaeton ini mobil impor, dan semua suku cadangnya harus diimpor, jadi perbaikannya mungkin memakan biaya ratusan, ribuan lebih. Terlebih lagi, Heijiku juga terkena pukulan keras. Mercedes-Benz merupakan salah satu merek dengan rasio suku cadang tertinggi. Untuk Mercedes-Benz E-Class seharga 500.000 yuan ini, jika dibongkar sesuai dengan kutipan suku cadang dari toko 4S, setidaknya akan memakan biaya lebih banyak dari 1 juta yuan. 2 lampu depan otomatisnya saja harganya lebih dari 60.000. Selain itu, kap depan, tangki air, radiator, dan lampu anti-tabrakan semuanya bermasalah.
dan 2 airbag juga meledak. Jika pihak asuransi menilai kerusakan pada mobil saya, setidaknya diperlukan biaya sekitar 200.000 untuk memperbaikinya. Jika dia benar-benar menabrak Passat, kerusakan gabungan pada kedua mobil tersebut tidak akan pernah melebihi 500.000. Dalam hal ini, semua uang akan dibayar oleh perusahaan asuransi, dan Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Tapi dia kebetulan buta dan menabrak Phaeton. Jika dihitung, kerusakan kedua mobil tersebut diperkirakan mendekati 1 juta. Asuransi hanya bisa membayar 500.000, jadi Anda harus memikirkan sendiri cara untuk mendapatkan sisa uangnya. Dia tiba-tiba merasa sangat hancur. Dia memandang pria parubaya yang mengemudikan Phaeton dan berkata dengan wajah sedih, "Saudaraku, jika kamu mengendarai mobil seperti itu, bukankah kamu menipu orang?" "Saya menipu orang." Pria parubaya itu mengangkat tangannya dengan marah dan menamparkan wajahnya, dengan marah memarahi, "Kamu menabrak mobil saya, kamu bertanggung jawab penuh, dan kamu benar-benar mengatakan bahwa saya menipu orang. Percayalah atau bukan, sekarang teleponlah dan minta seseorang memotongmu menjadi beberapa bagian." Jiang Ming menutupi wajahnya, tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan berseru, "Kamu, bagaimana kamu bisa memukul seseorang?" "Saya tidak bisa menabrakmu." Sopir Phaeton bertanya dengan dingin, "Apakah Anda tahu siapa saya?" "Saya tidak tahu." Jiang Ming menggelengkan kepalanya dengan rasa bersalah. Sopir itu meraih kerah Jiang Ming, menariknya mendekat, menatapnya dan berkata dengan marah, "Tolong tunjukkan dengan jelas, nama saya Ma Zongliang, pernahkah Anda mendengar nama saya?" Ketika Jiang Ming mendengar ini, dia menjadi pucat karena ketakutan. Tentu saja dia pernah mendengar nama Ma Zongliang. Ada 4 raja surgawi di bawahnya, dan mereka semua adalah bawahan yang paling cakap. Keempat raja surgawi ini juga merupakan tokoh penting di setiap kota di Jinling, dan yang paling terkenal di antara mereka adalah Ma Zongliang. Orang-orang di dunia memanggilnya Saudara Liangxi. Jiang Ming tidak pernah bermimpi bahwa untuk menghindari Porsche Cayenne, dia akan menabrak Phaeton milik Ma Zongliang. Dia sudah sangat menyesalinya hingga dia ingin mati. Jika dia tahu ini masalahnya, dia pasti akan menabrak Porsche itu. "Tidak, jika saya tahu ini masalahnya, saya tidak akan bersaing dengan Ye Chen tentang mobil siapa yang lebih cepat." Itu benar, itu semua karena bajingan Ye Chen itu berani menipunya. BMW 520 miliknya begitu bertenaga hingga terlihat seperti mobil modifikasi. Jika dia tidak menipu dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melakukan tindakan seperti itu? Memikirkan hal ini, Jiang Ming sangat membenci Ye Chen. Ketika Ma Zongliang melihat anak ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia mendengus dingin, "Pergi, tunjukkan SIM, dan KTP-mu." Jiang Ming tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia bergegas kembali ke mobil, mengeluarkan semua dokumen ini, dan kemudian menyerahkannya kepada Ma Zongliang dengan hormat. Setelah Ma Zongliang membaca dokumen tersebut, dia langsung memasukkan semua dokumen tersebut ke dalam sakunya. Kemudian, dia melihat ke arah Jiang Ming dan berkata dengan dingin, "Jiang Ming, kan? Saya telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun, dan saya benar-benar tidak ingin berdebat dengan bajingan seperti Anda. Belum pernah sebulan sejak saya membeli mobil ini, dan sekarang jika Anda menabrak saya seperti ini, meskipun Anda memperbaikinya untuk saya, mobil ini tetaplah mobil yang rusak, bukan mobil baru saya." Berbicara tentang ini, Ma Zongliang berkata dengan tegas, "Jadi, solusi yang saya berikan kepada Anda sangat sederhana. Mulai sekarang, Phaeton ini milik Anda." Ketika Jiang Ming mendengar ini, dia tertegun sejenak. Dia tidak mengerti mengapa Ma Zongliang mengatakan itu. "Berikan dirimu Phaeton ini." "Mustahil." Saat ini, Ma Zongliang berkata dengan wajah dingin, "Saya akan memberikan Anda mobil ini. Jika Anda membelikan saya mobil baru yang persis sama dan memiliki konfigurasi yang sama, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Anda juga beruntung. Aku memiliki temperamen yang jauh lebih baik sekarang. Kalau tidak, hanya karena kamu menabrak mobilku, aku harus mematahkan kakimu terlebih dahulu." Setelah Jiang Ming mendengar kata-kata Ma Zongliang, dia langsung berlutut putus asa sambil menjatuhkan diri. "Biarkan diri Anda membayarnya mobil baru yang harganya lebih dari 2 juta, dari mana Anda bisa mendapat uang sebanyak itu? Apalagi jika dia memberikan mobil ini untuk dirinya sendiri, untuk apa dia menggunakannya? Untuk memperbaikinya saja akan memakan biaya ratusan ribu,
dan setelah diperbaiki dan dijual, dia harus membayar kompensasi ratusan ribu lebih. Lagi pula, untuk mendapatkan mobilnya saja akan menghabiskan biaya ratusan ribu. Ini bahkan belum termasuk kerusakan pada mobilku. Perusahaan asuransi hanya dapat menanggung RMB 10.000, dan total kerugian diperkirakan lebih dari RMB 1 juta. Jiang Ming hampir pingsan saat ini, karena dia membeli Mercedes-Benz ini dengan pinjaman, dan dia harus membayar lebih dari 10.000 yuan pembayaran bulanan selama 3 tahun. Semua harta benda saya telah digunakan untuk membayar uang muka, dan gaji bulanan saya hanya di atas 20.000 yuan. Bagaimana saya bisa menanggung kerugian jutaan? Memikirkan hal ini, Jiang Ming menangis dan berkata kepada Ma Zongliang, "Saudara Liangzi, ini semua salah saya hari ini. Saya bertanggung jawab penuh untuk itu. Saya mengakuinya, tetapi saya benar-benar tidak punya banyak uang. Saya tidak mampu membelinya untuk membeli mobil semahal itu. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda." Petik 2. Kalau begitu aku tidak peduli. Ma Zongliang mengomel dengan marah, "Jika kamu menabrak mobilku, kamu harus memberiku kompensasi yang memuaskan. Kamu tidak punya uang. Jika kamu tidak punya uang untuk mencari solusi, aku akan memberimu paling lama seminggu. Jika dalam seminggu, aku tidak bisa melihat paeton baru di hatiku, maka aku akan memenggalmu." Setelah mengatakan itu, Ma Zongliang menambahkan, "Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mobil saya adalah milik Anda sekarang. Anda hanya punya waktu 1 minggu. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini saat itu, saya akan membunuh Anda. Jika Anda berani melakukannya lari, aku akan membunuhmu." Bab 494. Jiang Ming sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saat ini dia tidak tahu harus berbuat apa. Ma Zongliang terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia kembali ke paeton, mengeluarkan barang-barang pribadinya, dan melemparkan kunci mobil ke Jiang Ming. "Mobil ini juga punya kunci cadangan. Kalau kamu serahkan mobil itu kepadaku, aku juga akan memberimu kuncinya. Jangan khawatir, meskipun aku gangster di jalan, aku tidak pernah memeras siapapun. Akulah yang harus melakukannya, saya menginginkannya, itu seharusnya bukan milik saya tidak menginginkan apapun, kami orang Jianghu hanya memiliki 2 kata untuk diucapkan, khususnya. Tetapi jika kamu kasar padaku, jangan salahkan aku karena kejam." Setelah mengatakan itu, dia meraih taksi dan pergi. Beberapa teman di sekitar Jiang Ming tercengang. Semua orang hanya bisa menghela nafas dalam hati. Ma Zongliang ini memang kakak laki-laki di jalan. Gaya aktingnya tegas dan lugas. Dia baru saja melemparkan mobil senilai lebih dari 2 juta ke sini, berbalik dan pergi. Gaya ini sangat tampan. Namun, pada saat ini, Jiang Ming sedang berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya. "Bagaimana mungkin saya punya cukup uang untuk membeli paeton baru? Bahkan jika kita menjual kedua mobil kecelakaan itu masih belum cukup. Tetapi pihak lain memiliki banyak latar belakang. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah ini, pihak lain mungkin akan meretas Anda sampai mati dalam seminggu." Jiang Ming tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang ada 2 mobil di depannya, dia ingin mati. Beberapa teman yang selalu mengaguminya maju ke depan dan bertanya dengan prihatin, "Saudara Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Jiang Ming menjambak rambutnya dengan kedua tangan dan berkata dengan suara patah, "Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu apakah saya bisa menabrak paeton saat mengemudi. Saya tidak tahu mengapa seseorang menghabiskan lebih dari 2 juta untuk membelinya. Mobil yang mirip Passat." Setelah mengatakan itu, dia memeluk kepalanya dan menangis. Saat ini, grup WeChat di panti asuhan telah meledak. Sejak Jiang Ming memposting video itu, banyak orang di grup bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja. "Bagaimana kabar orang-orang? Apakah kamu terluka?" Bagaimanapun, kita semua adalah teman yang tumbuh bersama. Setelah menyaksikan kegembiraan tersebut, semua orang sangat khawatir setelah mengetahui bahwa Jiang Ming mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun, Ye Chen tahu betul bahwa ini pasti cara pihak lain untuk menengahi. BMW 760 yang dikendarainya sudah meninggalkan Mercedes-Benz lawannya hanya dengan 1 klik pedal gas. Dalam keadaan seperti itu, semua orang tahu bahwa Jiang Ming pasti tidak akan bisa memenangkan pertandingan ini. Jiang Ming sendiri pasti mengetahuinya. Dia pasti tidak ingin menyumbangkan Mercedes-Benz tersebut ke panti asuhan, jadi dia memilih untuk menyebabkan kecelakaan lalu lintas saat ini sebagai alasan untuk menghentikan permainan tersebut. Faktanya, jika dia dengan ketat mengikuti perjanjian,
tidak peduli apa yang terjadi padanya saat mengemudi. Selama dia datang lebih lambat dari Ye Chen, dia akan kalah. Jika kalah, tentu saja Anda harus mau mengaku kalah. Tapi Ye Chen tahu betul bahwa karena Jiang Ning telah menggunakan metode menyebabkan kecelakaan lalu lintas untuk mencarikan jalan keluar baginya, dia tidak bisa bersikap agresif. Pihak lain mengalami kecelakaan, jika Anda masih agresif, maka di mata teman-teman tersebut Anda akan bersikap tidak baik. Di dalam BMW, Bibi Li berkata dengan cemas, kalian segera hubungi Jiang Ning dan tanyakan apakah dia baik-baik saja. Jangan sampai terluka. Li Xiaofen meringkuk dan berkata, Bibi Li, saya pikir Jiang Ning sengaja menabraknya dari belakang. Dia pasti tahu bahwa mobilnya tidak dapat bersaing dengan saudara Ye Chen, dan dia tidak mau menyumbangkan mobil itu ke panti asuhan. Itu sebabnya dia membuat rencana ini. Bibi Li buru-buru berkata, Xiaofen, jangan berspekulasi tentang niat orang lain seperti ini. Bagaimana jika kamu salah paham terhadap orang lain? Selain itu, kecelakaan lalu lintas adalah masalah besar, dan keselamatan hidup bukanlah hal yang paling penting. Baik, Li Xiaofen mengangguk tak berdaya. Jadi, Li Xiaofen menelepon temannya yang duduk di kopilot Jiang Ning. Setelah pihak lain menghubungkan telepon, Li Xiaofen bertanya, mengapa Jiang Ning mengatakan di grup bahwa Anda mengalami kecelakaan mobil? Bagaimana? Apakah Anda baik-baik saja? Bibi Li sangat khawatir. Pria itu berkata dengan canggung, Saudara Ming, dia memukul Hui. Sebelum dia selesai berbicara, Jiang Ning berdiri, mengambil teleponnya, dan berseru, Xiaofen, saya baik-baik saja. Saya baru saja menabrak Passat. Saya sedang bernegosiasi dengan pemilik mobil untuk menyelesaikan masalah ini. Kami akan segera menyelesaikannya. Oke, aku akan pergi setelah selesai, jadi jangan khawatir. Petik 2. Ketika Li Xiaofen mendengar ini, dia bersenandung dan berkata, kalau begitu, mari kita tunggu kamu di pintu hotel. Kita sudah lama berada di sana. Jiang Ning buru-buru berkata, tolong bantu saya memberitahu Marven bahwa saya benar-benar minta maaf karena saya tidak dapat menyelesaikan kompetisi kali ini. Ayo lakukan ini. Saya akan memintanya untuk berkompetisi lagi ketika saya punya waktu dalam beberapa hari. Li Xiaofen menyapa dan menutup telepon. Di sini, teman yang pertama kali menerima telepon Li Xiaofen mau tidak mau bertanya kepada Jiang Mingdao, Saudara Ming, setelah hal besar seperti itu terjadi, apakah kamu masih akan makan malam ini? Pergi? Tentu saja. Jiang Ming berseru, kami sepakat untuk mentraktir Bibi Li makan malam-malam ini, bagaimana mungkin saya tidak pergi? Faktanya, apa yang dipikirkan Jiang Ming adalah sekarang kekurangannya melebihi 1 juta, dia harus melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih banyak uang. Setidaknya setengah dari perbedaan harga dapat diperoleh dari makanan ini. Ketika saatnya tiba, saya akan memesan lebih banyak hidangan dan mencoba menyelesaikan makanan ini. Dengan cara ini, saya bisa mendapatkan lebih dari 20.000 yuan. Lebih dari 20.000 yuan sudah merupakan sebuah banyak, dan sisanya akan temukan jalannya. Memikirkan hal ini, Jiang Ming segera berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, jangan beritahu siapapun apa yang baru saja terjadi. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Beberapa orang mengangguk dengan tergesa-gesa. Jiang Ming berkata dengan wajah gelap, ya, kantung udara mobil saya meledak, dan sepertinya saya tidak bisa mengemudi. Kalian bantu saya mendorong mobil ke pinggir jalan, parkir di sini dulu, lalu kita bisa mengemudi Phaeton ini di sebelah sana. Phaeton itu hanya menabrak bagian belakang, jadi masih bisa dikendarai. Bagus. Jiang Ming mengemudikan Phaeton ke hotel. Beberapa teman di sekitarnya terpana dengan interior mewah Phaeton. Mereka menyentuhnya dan melihatnya. Seorang anak yang duduk di belakang menghela nafas. Sial, ini benar-benar Phaeton. Sederhana dan mewah. Mobil ini enak sekali untuk diduduki. Saya langsung merasa seperti saya bernilai lebih dari 100 juta. Jiang Ming merasa lebih tidak nyaman setelah mendengar ini. Apa-apaan ini? Sungguh. Beberapa menit kemudian, Jiang Ming, yang berada dalam suasana hati yang sangat tertekan, mengantar Phaeton milik Ma Zonglian ke Hotel Hyatt. Dia tidak berani mengemudikan mobilnya ke pintu hotel, tetapi memarkirnya di tempat terpencil di tempat parkir, lalu berjalan bersama yang lain. Saat ini, semua teman, termasuk Ye Chen dan yang lainnya, sedang menunggu di pintu masuk Hotel Hyatt. Melihat Jiang Ming datang,
banyak orang datang dengan prihatin untuk menanyakan situasi kecelakaan mobil. Meskipun Jiang Ming sangat kesal, dia tetap berpura-pura acuh tak acuh dan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya hanya mengejarmu, dan asuransi akan mengurusnya." Saat itulah semua orang merasa lega. Ye Chen memandang Jiang Ming dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum, "Jiang Ming, kamu mengejarku di waktu yang salah. Totalnya hanya 2 atau 3 kilometer. Pemenangnya seharusnya ditentukan dengan sangat cepat. Mengapa kamu melakukannya? Kamu berakhir di belakang karena suatu kebetulan." Bab 495. Jiang Ming memandang Ye Chen dengan marah dan berkata dengan sengaja, "Apakah kamu pikir aku takut padamu? Jika aku tidak mengejarmu, aku akan mengalahkanmu." Li Xiaofen cemberut dan berkata, "Sombong saja. Baru saja, saudara Ye Chen menginjak pedal gas dan meninggalkanmu. Saya pikir jika kamu tidak menabrakku dari belakang, kamu pasti kalah." "Kamu bercanda." Jiang Ming sengaja membuat alasan Ye Chen bisa menyalip saya di awal adalah karena dia lupa memasukkan mobil ke mode sport. Saat dia berbicara, dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Oh, tidak ada gunanya menceritakan hal ini kepada wanita sepertimu yang tidak tahu cara mengemudi. Ayo cepat masuk, aku sudah memesan tempat." Ye Chen berhenti repot dengannya dan memasuki Hotel Hyatt bersama semua orang. The Hyatt Hotel merupakan hotel komprehensif yang mengintegrasikan catering, hiburan, dan rekreasi, namun lokasinya agak terpencil, dibandingkan dengan Shangri-La dan Hui Huang Club, masih tertinggal jauh. Jiang Ming memimpin semua orang ke Hotel Hyatt Regency. Seorang pelayan maju dan memandang Jiang Ming dan bertanya dengan sopan, "Halo, Tuan, apakah Anda punya reservasi?" Meskipun Jiang Ming merasa pahit di hatinya, dia tetap berpura-pura menjadi sombong dan berkata, "Nama keluarga saya adalah Jiang, dan saya telah memesan kursi di meja 03 di lobi." Setelah berbicara, Jiang Ming berkata kepada semua orang, "Maaf, semuanya, kami agak terlambat. Mereka hanya memiliki kursi kosong di lobi hari ini." Semua orang bilang itu bisa dimaklumi, lagi pula bagi kebanyakan orang, ini adalah pertama kalinya mereka makan di hotel kelas 1, dan mereka sudah sangat puas bahkan di lobi. Setelah pelayan mengetahui bahwa ceknya benar, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah Tuan Jiang, kursi yang Anda pesan sudah siap. Silakan ikut saya." Pelayan membawa semua orang ke departemen catering. Jiang Ming berbicara saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, kamu pasti belum pernah ke tempat mewah seperti itu. Kamu beruntung kali ini. Kamu bisa datang bersamaku dan mengalaminya. Jika tidak, dengan postur sutramu yang menggantung, kamu mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menikmatinya seumur hidupmu." Setelah mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Hotel Shangri-La terbaik di Jinling adalah miliknya sendiri, dan dia dapat membeli seluruh Hotel Hyatt hanya dengan sebagian kecil dari kartu banknya, jadi dia bahkan tidak repot-repot membantah orang seperti Jiang Ming. Oleh karena itu, Ye Chen tersenyum tipis dan terlalu malas untuk berbicara dengan Jiang Ming. Melihat sikap acuh tak acuh Ye Chen, Jiang Ming semakin marah. Ye Chen ini tidak pernah menganggapnya serius sejak dia masih kecil. "Jangan menganggap dirimu serius sekarang. Dia hanyalah menantu dari rumah ke rumah. Entah dari mana dia mendapat kepercayaan diri untuk meremehkan dirinya sendiri seperti ini. Sepertinya kita harus menemukan cara untuk membuatnya kehilangan muka hari ini." Saat ini, Jiang Ming sudah memiliki cara yang baik untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia ingin melakukan segala kemungkinan untuk membuat Ye Chen kehilangan muka, dan di saat yang sama, dia juga ingin membuat teman-temannya memujanya. Jika saatnya tiba, dia akan langsung berperan sebagai serigala putih untuk mereka dan mencoba memanfaatkan istri mereka. "Ben, datang dan bantu aku mengatasi masalah menabrak sedan Zongliang Phaetonku." Semakin Jiang Ming memikirkannya, semakin dia merasa bahwa membunuh 2 burung dengan 1 batu adalah ide bagus. Setelah mengambil keputusan, Jiang Ming merasa jauh lebih nyaman, dan kemudian dia berjalan di depan dengan momentum yang besar. Ketika dia tiba di meja makan yang telah dipesan, Jiang Ming meminta Bibi Li untuk duduk di kursi utama. Ketika Bibi Li duduk, Jiang Ming duduk di sisi kirinya. Zheng Xiang dan yang lainnya, yang sebelumnya menyukai Jiang Ming, duduk satu persatu, dan menyanjungnya dari waktu ke waktu. Ye Chen dan Xiao Churan juga duduk di kursi sebelah kanan Bibi Li atas permintaannya, sedangkan yang lainnya juga duduk di meja secara bergantian. Begitu dia duduk,
Bibi Li memandang anak-anak itu dan berkata dengan gembira, "Anak-anak, terima kasih karena masih mengingat saya dan datang menemui saya." Semua orang buru-buru berkata, "Bibi Li, apa yang kamu bicarakan? Ini yang harus kita lakukan." Bibi Li bertanya, "Bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini?" Semua orang tertawa dan berkata, "Bibi Li, saya minta maaf atas kekhawatiran Anda. Kami semua baik-baik saja." Setelah bertahun-tahun keluar dari lembaga kesejahteraan, setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda-beda, namun pada umumnya kebanyakan masyarakat adalah masyarakat biasa, betapapun besar cita-cita dan ambisinya di masa lalu. Setelah masuk ke masyarakat, mereka semua terkena dampaknya, kenyataan kekalahan, dalam kehidupan biasa, akhirnya kembali menjadi biasa. Setiap orang telah banyak berubah, ketika banyak orang membicarakan kehidupannya, walaupun berpura-pura santai, semua orang terdiam setelah mendengarkan, ternyata kehidupan banyak orang kurang memuaskan. Mereka tidak punya latar belakang dan tidak ada dukungan. Dalam masyarakat ini, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk bekerja keras sedikit demi sedikit. Kalau bisa menjadi orang biasa, itu sudah dianggap baik. Ingin menjadi master sama saja dengan angan-angan. Pada saat ini, seseorang bertanya kepada Jiang Mingdao, "Jiang Ming, saya dengar Anda sekarang adalah direktur grup yang terdaftar di Jinling." Jiang Ming tersenyum bangga dan berkata, "Ya, saya telah menjabat posisi direktur ini selama setengah tahun." Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang di meja berseru, "Ya Tuhan, gaji tahunan posisi direktur di grup terdaftar tidak bisa ratusan ribu setahun." "Jiang Ming, Anda luar biasa. Tidak heran Anda mampu menyetir pingsi." Jiang Ming berkata dengan bangga, "Biasa saja. Terus terang, saya mendapat gaji tahunan ratusan ribu setahun, hanya untuk memenuhi kebutuhan." Pada titik ini, dia berpura-pura menghela nafas dan berkata, "Namun, gajinya tidak lebih dari cukup untuk makanan dan pakaian. Yang benar-benar bergantung padanya adalah komisi dan bonus." Setelah mengatakan itu, Jiang Ming menambahkan, "Sejujurnya, saya saat ini bertanggung jawab atas proyek besar perusahaan. Ketika proyek tersebut selesai, saya akan mendapatkan bonus lebih dari 1 juta yuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun." Setelah mendengar ini, semua orang bahkan lebih terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jiang Ming, tidak, Tuan Jiang, perusahaan macam apa milik Anda? Manfaatnya sangat bagus, dan Anda bahkan bisa mendapatkan bonus lebih dari 1 juta. Jiang Ming berkata dengan bangga, "Saya akan mengejutkan Anda ketika saya memberi tahu Anda. Itu adalah grup Wang yang terkenal di Jinling. Seperti grup Xinhe, mereka sebenarnya adalah industri di bawah grup Wang. Keuntungan dari sebuah proyek harus diukur dalam puluhan juta. Hitunglah, apa yang saya dapat dianggap terlalu sedikit." Ye Chen mengerutkan kening, "Wang Group, bukankah itu milik keluarga Wang Zenggang? Mungkinkah Jiang Ming bekerja untuk keluarga Wang?" Ini agak lucu. Saat ini, Jiang Ming melihat Ye Chen diam, jadi dia dengan sengaja berkata, "Ye Chen, apa yang kamu lakukan sekarang? Setelah kamu menjadi menantu, kamu mengandalkan istrimu untuk mendukungmu dan memiliki kehidupan yang lembut." Begitu kata-kata ini keluar, beberapa kaki tangannya tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli seberapa murah hati Ye Chen, dia masih merasa terganggu dengan provokasi Jiang Mingsan. Dia berkata dengan tenang, "Ya, saya mencuci pakaian, memasak, dan membersihkan pekerjaan rumah di rumah setiap hari. Hidup saya sangat nyaman. Saya tidak punya waktu luang, waktunya mencari pekerjaan." Apa yang dikatakan Ye Chen memang benar, tetapi di telinga Jiang Ming, sepertinya dia baru saja mendengar lelucon besar. Dia tertawa dan berkata dengan sinis, "Maksudku, Ye Chen, semua orang tahu yang sebenarnya. Apakah kamu mencoba menyelamatkan muka di sini? Aku bahkan tidak percaya betapa nyamannya menjadi menantu." Saat dia berbicara, dia dengan sengaja berkata, "Ngomong-ngomong, kita tumbuh bersama. Sejujurnya, saya kebetulan sedang mencari asisten baru-baru ini. Bagaimana kalau Anda datang dan membantu saya dengan Zheng Xiang?" Bersambung.